Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdayaan. Saya dengan Otong Rukman bersama channel UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng. Hari ini kita akan membahas tentang eksistensi daripada UPK Kecamatan Pager Ageng yang merupakan hasil dari sebuah program yang bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Jauh sebelum berdirinya UPK Kecamatan Pager Ageng, sebenarnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat itu berdiri dengan nama Program Pengembangan Kecamatan di tingkat perdesaan dan untuk perkotaan yang dinamakan P2KP. Pada tahun 1997, pemerintah telah memberikan sebuah keputusan yang besar dengan memberikan kendali kepada masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri melalui perencanaan, baik perencanaan pembangunan maupun anggaran untuk diputuskan oleh masyarakat dalam membangun desanya atau perkotaannya itu sendiri. Pada tahun 1997, kurang lebih ada 25 desa yang diuji cobakan secara nasional melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini dengan nama Program Pengembangan Kecamatan yang alhamdulillah waktu itu dianggap berhasil sehingga jumlah desa yang diuji cobakan semakin besar dan berubah namanya menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Nah, dari situ program ini menjadi sebuah program nasional yang akhirnya bisa mencakup kurang lebih 70.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah tolak ukur dari sebuah keberhasilan pembangunan pada waktu zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini menjadi sebuah program fase out ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa, di mana Undang-Undang Desa ini mengadopsi dari konsep-konsep pembangunan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Nah, Kecamatan Pager Ageng mulai berdiri pada tahun 2008 setelah berubah namanya dari Program Pengembangan Kecamatan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Sekarang kita berada di kantor UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng yang berlokasi di Jalan Pager Ageng nomor 171 Desa Pager Ageng, Kecamatan Pager Ageng. Mari kita lihat ke dalam sekaligus kita bincang-bincang dengan Kepala UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng, Bapak Kukuh. Ayo kita ke dalam. Baik. Oke. Selamat siang, Pak Kukuh. Siang. Kita sekarang berada di ruangan kantor UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng dan bersama saya ini adalah Bapak Kukuh sebagai Kepala UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng. Kita akan bincang-bincang sejenak, Pak, tentang masalah UPK ini. Bahwa UPK ini berdiri sejak tahun 1997 dan bertransformasi terus sampai tahun 2014. Pada zaman Program Pengembangan Kecamatan, UPK ini disingkat dengan Unit Pengelola Keuangan. Tetapi pada tahun berikutnya berubah menjadi Unit Pengelola Kegiatan. Pada waktu programnya berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2008 berubah lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dan sampai fase out berubah lagi menjadi UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng. Mungkin ini Bapak bisa menceritakan perubahan-perubahan transformasi tersebut sehingga ini bisa berubah menjadi UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng sampai sekarang. Iya. Oke, terima kasih Pak Tang. Memang UPK Pager Ageng berdiri pada tahun 2008 mulai pertama adanya dicetuskannya untuk di Kabupaten Tasik PNPM atau Program Masyarakat Mandiri Perdesaan atau disingkat PNPM MPD. Itu pertama yang di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kecamatan Pager Ageng yang dapat program itu. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu tahun 2014-nya
setelah adanya undang-undang desa, kita pun waktu itu bersama asosiasi UPK se-Kabupaten Tasikmalaya supaya tidak ada kekosongan hukum, karena kita sudah paham bahwa nanti akan berganti atau dirubah akan adanya undang-undang desa. Maka dari itu, sebelum itu kita bersama asosiasi dan bersama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berinisiasi untuk menerbitkan Pergub Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 36 tahun 2014 tentang pelestarian hasil program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Nah, setelah itu ada menjadi DAPM dengan yang saya tahu dengan dasar Perpres Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 di buku 2 bab 1 tentang adanya dana amanah pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga atas dasar itu juga ada surat edaran Menkopolhukam RI nomor B 27 garing Menkopolhukam garing 1 garing 2014 perihal pemilihan bentuk badan hukum pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri. Nah, setelah itu adanya surat edaran ini, setelah pengakhiran PNPM itu pada bulan Juli 2015. Nah, setelah ini ada turun di tahun 2014 Menkopolhukam, dan kita juga pijakan hukum dari Pergub. Terus kita berinisiatif supaya kita tidak taat hukum lah dengan peraturan yang ada di Republik Indonesia. Terus bersepakat melalui MAD di tahun buku 2015 tahun RAPBD Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2016. Dalam MAD itu bersepakat untuk dari 3 pilihan yang dikeluarkan oleh Menkopolhukam, yaitu pilihan badan hukum 1, UPK boleh berbentuk hukum koperasi, berbadan hukum koperasi, terus berbadan hukum PT, dan berbadan hukum perkumpulan berbadan hukum atau disingkat PBH. Nah, setelah bersepakat melalui MAD, UPK Pageragen memilih badan hukum PBH, yaitu perkumpulan berbadan hukum yang disahkan oleh notaris Bapak Heri Hendriana SHMH nomor 209 tanggal 13 April 2016. Kemudian dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0004/AH.01.07. tahun 2016 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pageragen sampai hari ini, sampai saat ini. Itu penjelasan dari kami tentang mengenai pijakan-pijakan hukum dan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Secara hukumnya gitu ya. Siap. Terima kasih Bapak Kepala. Nah, itulah mungkin sekelumit secara singkat sejarah perkembangan status atau statuta daripada UPK DAPM Kecamatan Pageragen. Jadi berdirinya UPK DAPM Kecamatan Pageragen ini sudah merupakan sebuah perjalanan panjang dari perubahan statuta, tupoksi maupun perubahan program itu sendiri sampai kepada fase out dari program nasional pemberdayaan masyarakat itu, yaitu pada tahun 2015 sampai sekarang. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sholli
wa usolli ilahi atau sudi wa ridho kama tadi altini mahabbata wa ma'rifata. Para pemirsa yang budiman, hari ini saya ingin menjelaskan program yang ada di Kecamatan Pager Ageng, yakni program PNPM Mandiri Perdesaan yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Pager Ageng atau UPK DAPM, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, yang ada khususnya di Kecamatan Pager Ageng yang saya hormati. Sejarah integrasi program PNPM dengan program pemerintah yaitu dimulai sejak tahun 2010 pada saat program PNPM masih di program PNPM Mandiri Perdesaan. Saat itu integrasi penyatuan program PNPM terutama dalam bidang hal fisik. Kalau awalnya justru program PNPM itu tidak boleh menyatu dengan program pemerintah, tapi di tahun 2010 akhirnya ada aturan baru dari Kemendagri tentang integritas program pemerintah yang diprakarsai oleh pemerintah dan juga dipadukan dengan program dari Mandiri Perdesaan atau PNPM, diantaranya untuk fisik. Nah, program ini menjadi berkelanjutan. Dulu fisik seperti jalan dan sebagainya itu notabene dibiayai oleh pemerintah, dan untuk setelah ada Muskenbang Des dan menyatu dengan PNPM akhirnya bisa bersatu, bisa berpadu, akhirnya saling menguatkan. Salah satu contoh program jalan, pengerasan ataupun pemasangan hotspot itu bisa dilakukan oleh PNPM. Jadi sisanya misalkan kalau jalan satu desa itu sekitar 20 kilo adalah dari pemerintah, yang 12 kilo ini sisanya dari PNPM. Program yang lain juga termasuk kesehatan. Dan alhamdulillah di Kecamatan Pager Ageng kita sudah membangun kurang lebih pos posyandu mandiri yang diprakarsai oleh PNPM. Karena di PNPM itu ada hasil surplusnya dibagi 3 konsep. Yang pertama konsepnya adalah surplus 50% kembali kepada penambahan modal. Yang 50% kedua, 30-nya adalah untuk kegiatan kelembagaan, honorarium dan sebagainya. Sementara 20%-nya adalah untuk sosial. Nah, untuk sosial ini cenderung digunakan untuk RTLH, cenderung untuk pembuatan visi misi Kecamatan Pager Ageng seperti yang baru-baru ini program Mandiri Perdesaan atau Unit Pengelola Keuangan UPK Kecamatan Pager Ageng menjadi inisiator munculnya Hari Jadi Kecamatan Pager Ageng, yang di dalamnya adalah ada wal asri. Wal asri ini adalah bentukan dari usulan dari para tokoh-tokoh untuk dijadikan momen hari jadinya Kecamatan Pager Ageng. Barangkali itu pemirsa yang saya hormati dan dibanggakan di Kecamatan Pager Ageng, sekilas tentang sejarah integritas atau integrasi antara program pemerintah dengan program Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Pager Ageng. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada tema pada saat ini saya akan menyampaikan bagaimana latar belakang berdirinya UPK khusus UPK Kecamatan Pager Ageng. UPK berlatar belakangkan pasca krisis moneter yang berlangsung dari tahun 98 di era reformasi sampai ke 2004. Dan 2008 merupakan waktu lahirnya PNPM Mandiri Perdesaan, yang di dalamnya plus ada bantuan yang berbentuk bantuan fisik untuk pembangunan di tiap desa. Yang selanjutnya ada bantuan untuk simpan pinjam perempuan yang persentasenya 25%. Yang bentuknya bantuan fisik kalau sekarang itu adalah dana desa. Dan itu berakhir di tahun 2014. Sementara dari UPK ini, PNPM ini berjalan dari 2008 sampai 2014. 2014 fase out, di mana dengan adanya berakhirnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka PNPM itu diberikan kesempatan melalui regulasi dari Menkopdesra dan keputusan Bupati, peraturan Bupati Tasikmalaya. Ada salah satu pilihan diantaranya adalah memilih untuk menjadi koperasi, memilih untuk PBH, memilih untuk koperasi. Kalau untuk Pagar Ageng sendiri memilih PBH, Perkumpulan Berbadan Hukum. Satu kabupaten Tasikmalaya hanya 3 kecamatan yang memilih koperasi. Kebanyakan mayoritas 36 kecamatan adalah memilih UPK DAPM, karena di dalamnya itu bukan hanya simpan pinjam seperti koperasi, tapi ini ada pemberdayaan dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dengan bentuk bantuan rumah RTLH atau rumah tidak layak huni. Itu alhamdulillah setelah fase out modal kita, karena 20% dari bantuan untuk fisik hanya 20%, berakhir di 2014-2028 hanya menyisakan modal itu untuk UPK DAPM 1.549.950.000 rupiah. Dan itu menjadi modal. Setelah itu kita memilih PBH, membuat akun notaris sendiri, membuat Kemenkumham sendiri, membuat ADART sendiri, sehingga yang dulunya BKAD, Badan Kerja Sama Antar Desa, sekarang menjadi badan pengurus, Dewan Pengurus UPK-DAPM, dan mengambil judulnya adalah UPK-DAPM, Unit Pengelola Kegiatan Dana Pemberdayaan Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Itu berlangsung dari tahun 2008 sampai sekarang, dan alhamdulillah modal 1.549.000.000 sekarang sudah menjadi, di neraca itu sudah menjadi 6.371.180.508 per Oktober 2023. Artinya kalau berbicara amanah, dana amanah pemberdayaan masyarakat, dana yang tadinya 1.549.000.000 sekarang menjadi 6.371.000.000. Alhamdulillah menjadi berkembang, dan ini berjalan dananya itu adalah yang berputar, hasil surplusnya sampai sekarang sudah mencapai 3.938.000.000. Dan ini berputar di masyarakat berupa aset, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Yang selanjutnya di tahun 2021 itu ada, setelah jabatan Pak Presiden Jokowi yang kedua, ada keputusan ataupun undang-undang dari pemerintah pusat, UPK-DAPM atau dilebur harus transformasi ke BUMDesma yang bercikal bakalkan dari BUMDes dari setiap desa. BUMDesma itu di tingkatnya di kecamatan, akan tetapi sampai sekarang itu belum transformasi, belum ada kesepakatan, karena dari hampir dari seluruh kecamatan yang ada UPK-nya di tiap kecamatan di seluruh negara Republik Indonesia, wabil khusus di daerah Jawa Barat, belum siap, karena di sana ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan pemisahan jumlah modal yang dititipkan dari UPK-DAPM dan setelah diupayakan setelah fase out 2008 sampai 2014 sampai 2023. Untuk itu sampai sekarang belum ada kesepakatan. Harapan kami selaku pengurus, UPK tetap saja UPK, karena akan beda dalam hal manajemen dengan pemberdayaan kepada masyarakat Kecamatan Pagar Ageng, sekalipun ini berdasarkan dari dana program pemerintah, akan tetapi apabila dirubah dengan BUMDesma itu akan terpisah. Dan saya sudah membuat rancangan yang diajukan kepada pemerintah Tasikmalaya, akan tetapi sampai sekarang belum ada titik temunya. Yang dijanjikan 2021 bulan Februari, dijanjikan lagi tahun 2022 sampai 2023, sampai sekarang belum ada titik temunya. Apakah ini BUMDesma, jadi statusnya atau jenis kelaminnya sampai sekarang masih tetap UPK Kecamatan Pagar Ageng. Itu sisa dari PNPM, embrionya adalah PNPM Mandiri Pedesaan.
di masa pemerintahan Pak SBY. Dan alhamdulillah sampai saat ini dananya berkembang dari 1.559.000.000 sekarang sudah 6.371.000.000. Begitu sampai detik ini, apa sekalipun pemerintah menyatakan harus BUMDesma karena peraturan pemerintah itu sifatnya mengikat dan memaksa, itu saya tidak akan memberatkan, saya akan ikuti. Tapi sampai sekarang dari tingkat kabupaten pun baru sosialisasi pun belum jadi. Sosialisasi untuk pemindahan atau transformasi dari UPK ke BUMDesma Kecamatan Pagar Ageng. Dan itu pun sampai sekarang dengan pendamping desa pun atau asosiasi pendamping desa di tingkat kabupaten itu belum ada kesepakatan. Untuk itu kita masih tetap berjalan selama belum ada perubahan, malah kita sekarang sedang menyusun di bidang usaha lain kayak UMKM, pariwisata, desa wisata itu dimasukkan di usaha lain yang ada di program UPK Kecamatan Pagar Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Camat Pagar Ageng menginformasikan kondisi terkini UPK DAPM Kecamatan Pagar Ageng. Alhamdulillah potensi yang ada di UPK sampai dengan saat ini bisa dibilang cukup bagus. Dalam arti kita mengetahui bahwa modal awal UPK DAPM itu berkisar 1, sekian M. Tapi alhamdulillah dengan prestasi yang sangat baik, modal tersebut sudah dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan menjadi 6M. Nah, ini merupakan prestasi yang sangat bagus untuk kedepannya dikembangkan lebih baik. Keberadaan UPK DAPM Kecamatan Pagar Ageng sangat membantu perekonomian yang ada khususnya di Kecamatan Pagar Ageng. Itu dirasakan oleh masyarakat, berbagai kegiatan ekonomi mulai dari semat pinjam dan lain-lain itu dilaksanakan. Selain itu, UPK DAPM juga mengadakan atau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Ini alhamdulillah beberapa masyarakat sudah terbantu, baik itu perbaikan rumah, mulai kegiatan rutilahu dan lain-lain telah dilaksanakan, dan kegiatan sosial yang lainnya. Ini sangat-sangat kegiatan yang sangat bagus untuk dikembangkan ke depan. Dan yang saya harapkan UPK DAPM sesuai dengan tuntutan terkini, barangkali posisinya berubah status ke depan menjadi UPK DAPM berbasis syariah. Itu yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini. Nah, ke depan saya juga sudah mewacanakan ini dengan teman-teman para pengurus Dewan Pembina UPK DAPM menyampaikan hal ini, dan mereka secara keseluruhan bisa bersama-sama untuk mewujudkan hal itu. Dan ini alhamdulillah mungkin suatu kondisi terbaru UPK DAPM berbasis syariah ke depannya. Dan yang menjadi harapan, mudah-mudahan UPK DAPM Kecamatan Pagar Ageng tetap eksis, tetap membantu masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga khususnya para pelaku UMKM untuk kegiatan wisata dan lain-lain ini dapat terbantu dengan adanya UPK DAPM ini, karena memang dirasakan baik oleh tingkat organisasi atau lembaga-lembaga, terutama kepala desa, keberadaan UPK DAPM Kecamatan Pagar Ageng sangat membantu perekonomian yang ada di Kecamatan Pagar Ageng. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf informasinya tidak terlalu banyak karena memang juga saya sebagai pembina di UPK DAPM baru beberapa bulan, sehingga apa yang dapat diinformasikan sangat sedikit. Oleh karena itu sesuai dengan harapan tadi, mudah-mudahan UPK DAPM Kecamatan Pagar Ageng tetap eksis. Terima kasih, selamat UPK DAPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami sebagai Ketua APSI, alhamdulillah dengan adanya UPK DAPM Kecamatan Pagar Ageng,
kami sebagai kepala desa merasa terbantu, terutama di bidang simpan pinjam khusus untuk masyarakat. Ini sangat menunjang sekali untuk menghilangkan salah satunya masalah bank emok. Dengan adanya UPK ini, alhamdulillah hadir tepat UPK DAPM untuk merealisasikan simpan pinjamnya. Yang kedua, kami atas nama kepala desa sekaligus ketua ABSI merasa terbantu juga masyarakat kami dengan adanya bantuan-bantuan rumah Haruti-Lahu. Ini sudah ada program 1 tahun 1 kali, walaupun cuma 1 rumah yang dibantu, tapi alhamdulillah dengan keberadaan program itu kami selaku kepala desa merasa terbantu. Itu mungkin yang kami sampaikan, yang kami rasakan. Terima kasih sekali lagi kepada pihak UPK khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofistri Ati Nurani. Saya sebagai Ketua SPP dari Nurul Falah yang berada di Desa Tanjung Kerta. Awal mula perjalanan simpan pinjam perempuan ini adalah pada tahun 2010, tepatnya tanggal 5 Agustus. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan selama 13 tahun. Yang awalnya dikasih modal sama UPK itu 5 juta per kelompok, sekarang alhamdulillah sudah mencapai 100 juta. Saya sebagai ketua kelompok sangat merasakan kebermanfaatan adanya UPK karena dapat memperlancar perekonomian usaha ibu-ibu di daerah kami. Dan kami yaitu UPK Pager Ageng dapat menambah modal SPP kelompok kami dan memperluas kegiatan yang lainnya, misalnya perkreditan motor, perkreditan elektronik, dan lain-lain. Dan saya pun berharap UPK Pager Ageng itu merubah sistem SPP itu menjadi sistem yang syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jujun Juwaria bersama UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng. Hari ini akan memberikan gambaran kegiatan sehari-hari pengurus kegiatan UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng. Mari kita lihat ke dalam seperti apa kegiatan ini. Terus semua kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak Kepala UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng, Bapak Kuku Fatur Rahman Ali, SP ya. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan sehari-hari mengenai kegiatan UPK-nya? Kami selaku Kepala UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng tentunya mengorganisir seluruh kegiatan yang ada di UPK DAPM. Jadi petugas kepala bertanggung jawab terhadap semua operasional yang ada di UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng. Mungkin sementara itu gitunya. Coba mungkin yang menanyakan yang lebih aktivitas yang lain seperti kabag keuangan, kabag administrasi dan pelayanan, terus bagian kredit, bagian teller, dan staf umum. Itu aktivitas yang sehari-hari menjadi tanggung jawab Kepala UPK DAPM Kecamatan Pager Ageng. Iya, Gitu. sip. Terima Yes. kasih ya. Iya. Lihat lagi ke situ. Ini pakai ini enggak? Satu aja nggak apa? Selanjutnya ini ada Ibu Ida Rosida SS sebagai Kabag Keuangan. Mungkin Bu Ida apa saja yang dikerjakan kegiatan sehari-hari di UPK? Kegiatan sehari-hari biasa bikin laporan, bikin kas keluar, kas masuk, biasanya laporan keuangan biasa. Terima kasih.
Selanjutnya ini Kapari Dukman AMA sebagai cabang administrasi pelayanan dan kegiatan-kegiatan di UPK yang selalu dilaksanakan oleh Pak Farid. Gimana Pak Farid untuk pelaksanaan atau kegiatan? Kebetulan saya sebagai cabang administrasi administrasinya saja. Selamat siang Pak Ari. Ini Pak Ari sebagai teller UPK DAPM Kecamatan Pagerage. Baik, saya bertugas sebagai teller untuk menerima angsuran pinjaman dari semua kelompok anggota UPK DAPM Pagerage. Selanjutnya ini ada staf kredit Pak Nang Subhan SE. Beliau selalu bagian lapangan memberikan pencairan-pencairan ke kelompok-kelompok. Terima kasih. Begitu ya. Tupoksi saya selaku subkredit memberikan kredit kepada setiap kelompok yang mengajukan proposal kepada UPK. Dan ini gambaran keuangan UPK DAPM, bisa lihat dari gambaran ini. Dan ini ada kegiatan alternatif keuangan masuk keluar masuknya uang UPK dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Demikianlah gambaran kegiatan UPK DAPM Kecamatan Pagerage. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.